Dan juga ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan laisal murad annal haya yalzam minha baqiyatus sifat, lianna al haya la yalzam minha syai'un mutlaqan illa anna hadhihi sifat wajibah fi haqqihi ta'ala liqiyamil adilla 'alaiha. Sifat ini harus ada di dalam zatnya Allah, karena dengan sifat inilah dalil-dalil yang telah ada di dalam Al-Quran bisa menjadi dalil yang kuat, yang tidak bisa dibantah. Karena kalau misalnya dalil ini, sifat ini kagak ada, ketika dikatakan Allah maha mampu, bagaimana mampu kalau kagak ada? Makanya sifat wujud dan sifat haya itu adalah sifat yang penting. Wa hayatuhu ta'ala dzatiyah. Adapun maha hidupnya Allah atau hidupnya Allah itu secara zat, beda sama kita. Wal hayatu dzatiyah, yang dimaksudkan haya dzatiyah adalah allati laysat bita'tsirin mu'atsirin wa fi'li fa'il. Sifat tersebut tidak bergantung dengan pengaruh luar, tidak butuh bantuan dari yang lain, tidak butuh perbuatan yang lain. Beda sama kita. Hidupnya kita ini, kita bisa bergerak, itu butuh yang lain. Di antaranya karena adanya otot. Keberadaan otot ini bisa membuat diri kita bergerak. Hidupnya kita di muka bumi ini bukan tiba-tiba hidup secara jasad ini nih. Jasad kita bisa bergerak karena ada ruh. Makanya ketika ruh kita dicabut, nyawa kita dicabut, jasadnya mati. Gak bisa gerak. Sampai namanya aja berubah jadi mayit. Mayitnya di mana? Jenazahnya di mana? Yang ditanya jenazah, bukan misal namanya si Ahmad. Ahmadnya mana? Enggak, jenazahnya. Artinya apa? Kehidupan kita ini bergantung dengan apa? Dengan ruh. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala enggak. Laisat bita'thir. Dan hidupnya kita juga di muka bumi itu ada mu'athir. Ada pengaruh dari yang lain. Maksudnya dari apa? Pertama, Allah yang menciptakan kita sehingga kita bisa hidup. Ada orang berkembang dalam janin, di dalam perut janinnya berkembang, cuma pada saat lahir kagak hidup, gak ada nyawanya. Berarti apa? Ya manusia itu hidup butuh dengan mu'athir. Makanya sekarang nih, sampai dari sekarang sampai dari dulu sampai sekarang, para peneliti itu berusaha untuk membuat manusia yang bisa hidup. Membuat manusia yang bisa hidup. Namun nggak pernah sukses, gagal terus. Hatta buat hewan kayak cloning kayak gitu tuh. Campuran hewan ini digabung jadi aneh kayak gitu. Bisa dilihat di YouTube. Manusia buatan atau hewan buatan. Nggak lama. Paling beberapa hari. Dan itu pun hidupnya itu karena apa? Karena ada zat dan kimia atau otot yang kuat yang dimasukkan. Bukan karena ruh yang benar-benar ada. Makanya mereka nggak mampu untuk membuat manusia, yang ada apa? Buat robot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya hidupnya kita ini ada pengaruh luar. Namun kalau Allah enggak. Bahkan di sini wa fi'lun fa'il. Hidupnya kita ini bergantung dengan siapa yang ngebuat kita. Maaf. Pertama kali yang ngituin kita adalah orang tua. Dari orang tua, dari ayah ke ibu, dari ibu dilahirkan baru ada. Terus ditiupkan ruh, ditiupkan nyawa, hidup. Siapa yang niupin? Melalui Allah. Perintah malaikat, tapi itu adalah perintah perintah Allah tapi dilakukan oleh para malaikat. Namun Allah lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi enggak butuh dengan pengaruh yang lain. Wala tuqbilul adam fil azal wala fil abad. Dan maha hidupnya Allah itu tidak menerima sifat tiada. Kalau kita dulunya tiada, tiba-tiba ada. Tahun 1800 kita kagak ada. Tiba-tiba 1900-an baru ada. Tahun 600 kita kagak ada.
Namun pada saat udah umur sekarang baru ada. Berarti dulunya nggak ada. Namun maha hidupnya Allah itu kagak ada awalnya. Makanya ada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nggak ada awalnya. Dan juga maha hidupnya Allah itu nggak ada habisnya. Selalu kekal, selalu hidup. Huwal hayyul daimu la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selainnya, Tuhan yang maha hidup. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fa'buduhu mukhlishina lahuddin alhamdulillah. Ya, kata Allah, Allah maha hidup. Jadi beda kehidupan yang kita miliki sama kehidupan maha hidupnya Allah itu beda. Sebagaimana kemarin kita jelaskan tentang masalah ilmu, sebenarnya itu hanya suatu nisbat. Kita diberikan nama orang alim atau dikatakan orang yang mendengar itu cuma nisbat. Namun pendengaran kita lemah karena pendengaran kita ini ada pengaruh dari luar, yaitu Allah. Lalu ilmunya kita itu bukan semata-mata langsung tiba-tiba langsung punya ilmu. Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena ilmunya kita ini ada pengaruh dari luar. Allah yang menuangkan ilmu. Ada orang belajar puluhan tahun tapi gak paham-paham. Belajar tapi gak paham-paham. Maksudnya apa? Allah yang memberikan dia futuh, pembuka, sehingga bisa memahami yang lain. Begitupun hidup. Hidup kita berbeda dengan maha hidupnya Allah. Hidup kita ada waktunya, ada batasnya. Namun hidupnya Allah tidak. La ilaha illallah. Lalu sifat selanjutnya adalah sifat as-sama' wal basar. Sifat mendengar dan sifat melihat. Sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah ini, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, yang sering kita baca dalam Al-Quran. Innallaha sami'un basir. Innallaha ahata bikulli syai'in ilma. Innallaha basirum bil ibad. Allah melihat, Allah mendengar. Maksudnya sifat ini apa? Ini adalah dua sifat yang ada di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dua hal ini tersingkaplah ketahuan segala apapun yang ada di muka bumi, di alam semesta. Semua yang ada itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat basar dan sifat sama. Fallahu ta'ala sami'un. Allah maha mendengar. Yasma'u kulla syai'. Allah mendengar segala sesuatu. Hatta innahu yasma'u dabiban namlah. Sampai ketukan. Kita ini kalau tapakan kaki kan kedengeran. Kayak di jalan di kayu ini nih, ya di papan gitu kedengeran suara kita jalan. Orang jalan di luar, tapakan sendalnya kedengeran. Kaki kedengeran. Kaki kuda juga kedengeran. Tapi kalau semut, kagak ada yang dengar suara tapakan semut. Hatta seandainya kedengaran pun pakai alat. Dan alat itu canggih banget. Berarti Pak, diri kita sendiri gak mampu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, hatta suara semut tapakan kaki yang kecil itu kedengeran. Kedengeran. Dan Allah mengetahui. Di sini dikatakan Allah mengetahui dan melihat seekor semut yang kecil yang berjalan ala sokhroh, di batu hitam, di kegelapan malam. Nih malam-malam kayak gini, ada semut jalan di atas batu, semutnya hitam, jalan di atas batu hitam, gelap gulita. Kita nggak ngelihat, tapi Allah juga bisa ngelihat itu semua. Ya, Allah bisa ngelihat itu semua. Berbeda dengan kita yang terbatas. Penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Bahkan di sini dikatakan wa basirun yura kulla syai' ru'yatan syamila tastau'ibu kullal mudrikat. Penglihatan Allah itu bisa melihat segala hal. Segala apapun yang ada kelihatan. Namun penglihatan kita terbatas. Contoh mudah saja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ngelihat mata di depan tapi yang di belakang tahu. Nabi tahu apa yang terjadi di belakang. Sampai dalam hadis sebutkan atimur ruku'a was sujud fawalladhi nafsi biyadihi inni la'arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza ma sajadtum. Kata Rasulullah, sempurnakanlah sujud dan ruku kalian.
Demi Allah yang jiwaku dan tiada Tuhan selainnya. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya dan tiada Tuhan selainnya. Aku melihat kalian ketika kalian sujud dan ruku. Dari mana? Min wara'i zuhri. Dari punggungku. Itu Nabi Muhammad. Namun kalau kita, ada orang namplengin dari belakang kagak ketahuan. Ada orang mukul dari belakang kagak ketahuan. Ada orang maling, HP kita agak keluar sedikit, ditarik sama dia, diambil, gak ketahuan. Dan saya juga pernah ngalamin di Tanah Abang. Di Tanah Abang tahun 2005, kehipnotis, kagak kerasa, benar-benar kagak kerasa. Disentuh doang sama dia, tek. Udah gak kerasa lagi. Tahu ada yang ngituin tangan, masukin ke tangan, ngerasa. Cuma abis sudah dia nyelesain itu, kabur, gak inget. Umur masih kecil. Pada saat itu belum mondok pesantren. Bawa HP udah. HP masih Nokia kayak gitu. Mau belanja nih naik ke Tanah Abang. Dia pegang dan ngomong, "Pak, di lipatan celananya saya dulu kalau pakai celana biasa dilipat." Bawah itu agak dilipat. "Pak, lipatan celananya itu ada rokok saya," kata dia. Kan enggak masuk di akal sebenarnya. Cuma karena dia udah pegang, kediem. Enggak bisa gerak. Orangnya siapa yang ngambil nggak tahu. Lah dia di belakang ngomongnya. Artinya apa? Penglihatan kita pun terbatas. Nggak tahu dengan apa yang terjadi di belakang kita. Kotoran burung jatuh nggak bisa tiba-tiba, langsung menghindar, enggak. Kita semuanya terbatas, pendengaran terbatas, penglihatan terbatas. Dan juga di sini ulama mengatakan perbedaan antara penglihatan kita dan juga pendengaran Allah, bahwasanya sam'uhu wa basaruhu ta'ala laisa kasam'ina wa basarina. Pendengaran dan penglihatan Allah sangat jauh dari penglihatan dan pendengaran kita. Maka sungguh bodoh. Sungguh orang tersebut dangkal dan salah pemahaman di dalam memahami Al-Quran. Ketika dia mengatakan Allah punya mata. Hanya dengan dalil bahwasanya apa? Kan Allah mengatakan uyun atau ain. Berarti Allah punya mata. Allah mengatakan innallaha basir, Allah maha melihat, berarti Allah punya mata. Innallaha sami, Allah mendengar, berarti Allah punya telinga kayak kita. Dangkal banget pemikiran seperti ini. Dan inilah pemikiran yang dipakai oleh aliran Al-Mujassimah. Mereka ini adalah orang-orang yang meyakini Allah itu berbentuk dan bentuknya sama. Kalau punya telinga ya telinga, kalau punya tangan ya punya tangan. Ada lagi akidah yang lain di tengah-tengah. Dan ini juga hampir dan bahaya memakai pemahaman seperti ini. Mereka mengatakan Allah memiliki pendengaran. Bentuknya kayak kita sama. Namun caranya aja yang beda. Namun tetap meyakini bahwa bentuknya sama. Namun kalau kita cuma meyakini Allah memiliki pendengaran. Bentuknya wallahu ta'ala a'lam. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lianna sam'ana, karena pendengaran kita yata'allaku 'adatan bi ba'dil mawjudat. Pendengaran kita itu butuh dengan sesuatu yang ada. Kalau hal tersebut tidak ada di hadapan kita, kagak ketahuan. Pendengaran kita nih butuh dengan sesuatu yang ada. Apa itu? Suara. Kalau kagak ada suara, orang depan situ orangnya ada bisik-bisik kecil banget, kagak kedengeran di sini. Padahal dia bersuara. Kalau misalnya nih kita di sini itu ada mic aja. Kebetulan tadi kita bingung juga jalan karena dengar ada suara maulid mahalul qiyam baru tahu. Artinya apa? Kita baru mengetahui keberadaan sesuatu itu pada saat dengar karena ada suara. Coba kalau tadi kagak ada suara, mungkin masih bingung kita sama Mas Parno tadi keliling di mana di tempatnya ini. Artinya butuh dengan yang namanya apa? Suara. Itu pendengaran kita. Namun pendengaran Allah, hatta suaranya kecil, hatta kagak ada suara, hatta yang ada dalam hati. Kita ini dalam hati, terkadang kan gak kita ucapin. Ada keinginan, ada ngedumel dalam hati, apa sih ini? Ada ngedumel dalam hati, wah makannya pisang nih, ngomongnya gitu. Atau ada ngedumel di dalam hati, ini orang sebel banget gua, gak diomongin. Allah tahu apa yang di hati kita. Namun manusia gak tahu apa yang di hati orang lain, karena kagak ada suara. Pendengaran kita beda dengan pendengaran Allah. Kalau kita samakan bentuknya sama, berarti apa? Ya terbatas banget. Karena pendengaran kita ini terbatas. Begitu.
Dan juga di sini dikatakan syarat kita mendengar ada dua. Adamil bu'di jiddan wa adamis sirri jiddan. Gak terlalu jauh, gak terlalu kecil. Kalau udah jauh banget. Saya tinggal di Fakhriyah, di Ciledug. Yang lagi diomongin di Fakhriyah kagak ketahuan. Saya punya keluarga di Palembang. Kagak ketahuan apa yang terjadi di Palembang yang diomongin. Gak tahu. Hatta ngomongin saya. Ada orang nih ngomongin kita. Apa kita tahu? Ngomongin, gak tahu. Orang ngomong, oh kalau misal makan tiba-tiba keselak. Oh berarti ada yang ngomongin. Enggak, itu mitos doang. Ya. Kita nggak tahu ada yang ngomongin kita itu, kita nggak tahu sama sekali. Karena apa? Jauh. Beda halnya kalau misalnya apa? Ada telepon. Pada saat ada telepon kita tahu dia ngomongin karena ada suara. Coba pada saat lagi nelpon, ya dijauhin. Nggak kedengeran lagi apa yang diomongin. Ada batasan. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu kecil. Penglihatan sama. Penglihatan kita beda dengan penglihatan Allah. Penglihatan kita itu butuh dengan sesuatu yang ada. Seperti apa? Bentuk, warna, gerakan, ataupun dia nggak gerak, mantep. Maaf, gak usah jauh-jauh deh. Corona. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kebenarannya atau tidak, wallahu a'lam. Kita nggak mau ngebahas itunya. Cuma kita kan belum tahu benar bentuknya kayak gimana. Orang ngelihat katanya karena dalam alat. Ada yang bentuk kayak gini, ada yang bentuk kayak gini, kan beda-beda. Tapi awalnya sebelum diteliti, itu kan gak ketahuan. Dan kita jalan-jalan aja, coba kalau misal tuh ada corona nih, tepis dulu. Ini gak tahu kan, artinya apa? Penglihatan kita pun terbatas. Jangan yang corona, kuman yang ada di sini nih. Tubuh kita ini ada kuman. Makanya itu iklan Lifebuoy, iklan Lifebuoy dan semacamnya itu, katanya di tubuh kita ini ada kuman. Makanya harus pakai hand sanitizer. Oh berarti, ada banget. Hati-hati nih, cuci tangan lu. Padahal kita nggak kelihatan mana nih. Didekatin juga kagak kelihatan. Bahkan penglihatan kita ini ada syarat. Kalau terlalu dekat kagak kelihatan, terlalu jauh juga kagak kelihatan. Namun penglihatan Allah berbeda. Penglihatan kita cuma bisa ngelihat yang di depan, kanan pun masih bayang-bayang remeng. Namun penglihatan Allah beda. Seandainya ada orang mengatakan penglihatan Allah sama memiliki mata seperti kita, dangkal banget. Berarti apa? Penglihatannya sama. Cuma bisa ngelihat yang ini. Yang ini ketutup nih. Ada telinga. Tadi kan mereka mengatakan ada telinga. Berarti tertutup. Oh enggak, bedanya kayak gini. Berarti sama makhluk dong. Oh enggak, mungkin kayak kayak ayam atau kayak kucing yang matanya kanan dan kiri di sini. Berarti beda lagi. Ada bentuk dong. Berarti Allah mirip sama makhluk. Padahal dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ini disebutkan di dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah atau yang kita kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan akidah as-salamah. Selamat. Maksud selamat di sini apa? Enggak mau terlalu terjerumus di dalam hal-hal seperti itu. Kalau udah masuk, wallahu alam. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita nggak bisa nanya sesuatu yang terlalu dalam tentang Allah. Maka itu orang-orang Hadramut, khususnya ulama-ulama kita di Yaman, pada saat membahas tentang akidah mereka nggak terlalu terjerumus terlalu dalam. Karena kalau udah nyambung ke dalam filsafat, masuk ke dalam pemikiran, selalu dipikirkan, digabungkan dengan logika, akhirnya ujung-ujungnya bingung. Kok Allah kayak gini, kok Allah kayak gini, akhirnya kufur. Mempelajari filsafat boleh, di dalam Islam ada namanya ilmu mantik. Ilmu mantik. Namun itu pun tetap ada batas-batasannya. Logika kita tidak bisa melebihi apa yang telah ada di dalam diri Allah. Karena diri kita pun diberikan terbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sok-sokan mau melampaui batas. Kita aja ada batasan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan sama Allah lemah. Di sini dikatakan kalau kagak ada bentuk ke ikan, itu ditemukan ikan ada yang transparan katanya. Wallahu alam. Di internet tuh banyak tuh kabar ikan transparan. Kalau kagak ada mata ya mungkin nggak ketahuan itu ikan. Tapi karena ada matanya aja ketahuan ikan, tapi transparan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Hatta matanya jelas sekalipun, hatta matanya kuat sekalipun, matanya itu tajam, ada hal-hal yang nggak kebatas, yang nggak bisa dia lihat. Syaratnya apa? Di antara penglihatan kita harus di depan, di belakang nggak bisa.
Nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu dekat. Namun penglihatan Allah bisa meliputi segala hal. Yang dalam perut kita aja kita nggak ketahuan nih sakit apa. Aduh sakit. Kita nggak tahu ini apa nih sakit ini, kelihatan. Atau angin, atau ada jantung, atau nggak kelihatan. Atau usus kita ini lagi radang merah, nggak kelihatan. Hatta di dalam alat kedokteran pun kagak kelihatan secara jelas. Padahal udah pakai alat. Manusia ini penuh dengan keterbatasan. Ya, manusia penuh dengan keterbatasan. Adapun dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha melihat, Allah katakan innallaha sami'un basir. Di dalam istri Nabi Muhammad SAW ada 2 istri yang sedang bercerita. Ngomongin Nabi Muhammad SAW dengan salah satu istrinya. Ditegur sama Allah di surah Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Bahasanya gini, ada orang 2 di pojokan ngomongin kita kagak tahu, namun ditegur sama Allah. Allah ngedengar apa yang kalian omongin. Yang dalam hati Allah pun tahu. Allah nggak dengar. Dalam hati Allah dengar. Ada suatu rahasia yang kita ceritakan hanya kepada kekasih, kerabat atau orang yang kita cintai. Itu doang. Mungkin 1 orang yang tahu. Ada rahasia yang bini sekalipun nggak tahu. Bini aja kagak tahu. Emak pun kagak tahu. Udah rahasia pribadi banget. Cuma kita doang yang tahu. Allah tahu. Allah ngelihat. Ya. Jadi jangan dikira udah aman deh. Enggak. Allah ngelihat semuanya. Allah mengetahui semuanya. Yang terlintas di dalam hati kita Allah tahu. Makanya orang dulu tuh kalau terlintas kejelekan dalam hati dicatat. Tapi alhamdulillah kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, khusus nih untuk umat Nabi Muhammad, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Umat dulu kalau ada kejelekan di dalam hati mereka, suudzon dicatat. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Yang nampak dan yang kalian sembunyikan dicatat. Umat Nabi Muhammad enggak. Kalau kebaikan niat baik baru dicatat sama Allah. Tapi siapa yang tahu niat baik? Saya habis ini misal mau sedekah, tapi nggak saya ungkapkan. Siapa yang tahu saya mau sedekah? Allah. Makanya keikhlasan tersebut bukan karena lidah. Oh saya ikhlas, bukan. Tapi keikhlasan itu bagaimana hati kita benar-benar lillahi ta'ala. Ya, benar-benar nih saya pengen cuma tahu, yang tahu nih perkara ini Allah. Itu baru ikhlas. Amalnya benar-benar karena Allah. Bukan diomongin pada saat sholat, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Wah, lillahi ta'alanya bagus banget, fasih banget. Tapi pada saat sholat caper, minta pujian orang, sok-sokan biar keren. Enggak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu hati. Karena hati kagak ada yang tahu. Makanya kata Nabi Muhammad, amalan seorang mukmin, niat seorang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amalannya. Karena kalau niat kagak ada yang tahu sama sekali niat kita. Tapi kalau amalan orang lain bisa tahu, terkadang terselubungi riya, ujub, sombong. Tapi kalau niat, mau riya sama niat gimana? Saya niat, mau riya lah gimana kagak ada yang ngelihat? Mau ujub dengan niat, bagaimana ujub kagak ada yang tahu saya ngapain niat saya? Mau sombong dengan niat, lah sombong sama siapa? Orang kagak tahu apa yang saya niatin. Jadi nggak bisa. Makanya niat itu terkadang lebih bersih daripada amalannya. Ya, maka jangan kotori niat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam pada saat mendatangi Fir'aun disuruh sama Allah, Musa sama Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Pada saat disuruh ayo pergi ke Fir'aun, omong kepada dia, nasihatin dia dengan nasihat yang lemah lembut. Mungkin aja dia bisa balik kepada jalan yang benar, bisa balik kepada Allah, beriman kepada Allah. Apa jawab Nabi Musa dan Harun? Ya Allah, kami berdua takut. Nak takut apa? Inna nakhafu ayyafrutu alaina aw ayatgha. Dia menyiksa kami, dia melampaui batas kepada kami, atau dia berbuat yang tidak baik kepada kami. Yatgha. Yatgha itu perbuatan bejat, ngebejat kepada kami. Apa kata Allah? Qala la takhafa. Kalian berdua jangan takut.
innani ma'akuma, karena aku selalu bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun, asma, aku mendengar apa yang kalian ucapkan, wa ara, dan aku melihat. Makanya Nabi Muhammad pada saat meminta kiblat dialihkan, Nabi nggak ngomong, ya Allah alihkan kiblat ke Mekah, enggak. Apa kata Allah? Qad nara, kami melihat taqalluba wajhika fis sama. Engkau itu seakan-akan ada harapan. Karena engkau sering melihat ke langit seakan-akan ada harapan gitu. Dan gak diucapkan sama Nabi Muhammad, hanya terlintas dalam hati, namun Allah nggak dengar. Allah ngelihat apa yang dilakukan Nabi dalam bolak-balik ngelihat ke langit, dan Allah mendengar apa yang ada di dalam hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita, apa yang di hati bini kita aja kagak tahu. Bini kagak tahu lakinya apa hatinya, mungkin aja nyimpen, nyimpen di pos lain. Bini kagak tahu. Padahal hatinya ngebu-ngebu gitu. Berarti kita terbatas. Maka jangan pernah menyamakan sifat kita sama sifat Allah. Hanya segi takriban lil faham. Untuk mendekatkan kepada pemahaman, kalam, sifat Allah kalam. Kalam itu kayak gini loh. Sifat mendengar, mendengar itu ya kayak kita nih ngedengar. Cuma pendengarannya terbatas kalau kita. Beda dengan pendengaran Allah yang bisa meliputi segala hal. Karena gak ada kalimat lain untuk memahami kepada seseorang manusia tentang pendengaran, mendengar. Ada yang bisa ngedengar. Kalimat lain selain mendengar, menyimak, sama. Apalagi ya paling beda bahasa daerah doang. Bahasa daerahnya ini, bahasa daerahnya ini. Ujung-ujungnya artinya sama. Tapi apakah pendengaran tersebut sama dengan pendengaran Allah? Tidak, namanya doang sama. Gitu. Hidup, apakah hidup kita sama sama Allah? Beda. Hidup kita bakal mati, hidup Allah nggak mati-mati. Ya, Allah la yamut, nggak wafat sama sekali. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan sirna mati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang tentang sifat kalam. Ya, maha berbicaranya Allah. Kenapa saya stop di sini? Karena sifat kalam itu penjelasannya agak sedikit panjang. Karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena kan dari tadi kita bahas setiap nama sifat Allah sifatun qadimatun. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Itu setiap sifat tuh rata-rata tuh. Sifat yang maha lalu. Kagak ada batasannya. Terus Al-Quran kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Diturunkan pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Terus sebelumnya apakah Al-Quran itu nggak ada, ucapan Allah itu nggak ada? Terus setelah diucapkan kepada Nabi Muhammad, apakah udah stop nggak sampai sekarang? Berarti kalau nggak sampai sekarang Al-Quran nggak relevan lagi seperti yang diomongin oleh kaum liberal, yang Al-Quran itu udah nggak bisa lagi dipakai zaman sekarang. Nah itu insya Allah di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih. وفقنا اللهم للخير وعينا عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.